Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Titik koordinat BTS seret nama pelaku kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang atau kasus Subang, sepertinya menjadi sebuah ajang permainan yang makin greget untuk diikuti dan disimak. Sebagaimana pemain, makin belum merasa puas makin bertambah pula rasa penasaran. Makin bertambah pula penasaran, membuat makin greget. Halnya kasus Subang, kian hari makin penasaran dengan beredarnya bukti jejak digital serta isu-isu yang berkembang terkait pelaku atau eksekutor perampas nyawa Tuti dan Amel. Terlebih pasca dirilisnya sketsa wajah pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang oleh Polda Jabar di bulan akhir tahun 2021. Dikutip dari kanal YouTube Anjas di Thailand, dirilis tanggal 20 Januari tahun 2022. Di kanal itu Anjas mengatakan mendapatkan tamu istimewa yang bisa memberi penjelasan mengenai HP milik Amel yang hilang. Tamu istimewa ini bisa mengetahui jejak BTS HP Amel yang hilang pasca eksekusi nyawa Tuti dan Amel, kata Anjas. Tamu istimewa ini, kata Anjas, tidak bisa dipublish ke publik dan hanya untuk kebutuhan internal saja. Namun yang pasti, tamu istimewa ini paham betul untuk mendeteksi keberadaan HP yang hilang melalui BTS, kata Anjas. BTS Best Transceiver Station, yang dimaksud adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Tamu istimewa ini, tutur Anjas, bisa mengetahui dengan pasti keberadaan HP Amel yang hilang. Dan saya pastikan dia adalah warga sipil di daerah Jawa Barat, kata Anjas. Dan dari datanya tersebut, tambahnya, menunjukkan bahwa analisa data handphone korban Amel ada 3 yang hilang, yakni Samsung, iPad serta iPhone. Nah ini adalah analisa data dari alat telekomunikasi Samsung di pukul 7.38. Tanggal 18 Agustus tahun 2021 hidup di lokasi BTS antara TKP ke Polsek Subang, tuturnya lagi. Ketika dilihat gambarnya, tambah Anjas, saat ditanyakan bagaimana bisa dapat data ini. Dia, tambahnya, tunjukkan video rekaman mengolah data 3 nomor handphone Amel, ada nomor email dan sebagainya. Itu menurut aku cukup meyakinkan, tapi suka atau tidak suka, aku bukan penyidik. Ini masih dalam kategori dugaan, bisa saja menjadi sumber informasi bagi tim penyidik untuk kembali mengingatkan ke awal kasus ini, tuturnya. Disebutkan, klaim sumber istimewa itu, mengatakan di pukul 7.38 posisi handphone Amel itu ada, namun pindah posisi. Pindahnya terdeteksi adalah di perbatasan, ada pertigaan menuju Polsek Jalan Cagak. Mungkin warga Subang di lokasi bisa mengecek di pertigaan tersebut antara BTS TKP dan Polsek Jalan Cagak itu hidup di pukul 7.30, ucapnya. Kemudian, tambahnya, saat ditanya dapatnya dari mana data handphone Samsung-nya Amel tersebut. Diakuinya, dia bisa terdeteksi mendapatkan data tersebut pada saat operator mengirimkan pesan. Seperti promosi mengirimkan produk, karena operator dapat mengirim pesan tersebut ke HP Samsung-nya Amel, ungkapnya. Dijelaskan, ini bisa dicek seminggu kemudian. Dia datang ke lokasi kejadian dan mengecek titik koordinat dan didapatkan titik koordinat tersebut adalah di pertengahan antara TKP dan Polsek Jalan Cagak, imbuhnya lagi. Disebutkan, bila kita coba flashback kembali di jam-jam pukul 7.38 tanggal 18 Agustus tahun 2021 itu, adalah tepat kejadian pada saat eksekusi berlangsung. Kita ketahui setelah ada perubahan waktu kematian, sepertinya kemungkinan besar waktu kematian pertama sekitar jam 2 kemudian 4-5 jam berikutnya adalah untuk kematian yang kedua, cetusnya. Dan notabene itu masih di tanggal 18 Agustus tahun 2021. Diketahui di pukul 7.30, kalau saksi yang pertama kali datang yaitu Yosef. Yosef ada di lokasi kejadian sekitar pukul 7.15. Walaupun ada beberapa versi keterangan dia di pukul 7.15 menuju ke kantor polisi Polsek Jalan Cagak, tambahnya. Kemungkinan besar kalau di pukul 7.38 ini adalah waktu yang boleh dibilang. Bisa ada 2 kemungkinan, jelas Anjas. Anjas mengatakan, ada yang menduga bahwa jangan-jangan HP itu dibawa oleh Yosef, makanya posisi BTS-nya mengikuti objek. Karena dia yang bawa itu,
tersebar pada setiap ngebahas video. Ini adalah kemungkinan pertamanya, ucap Anjas. Disebutkan, kemungkinan kedua Yosef tidak membawa HP itu tapi memang di titik koordinat, saat Yosef melewati ada orang lain lagi yang sengaja menghidupkan handphone tersebut untuk memframing Yosef. Bisa saja yang ketiga atau orang tersebut benar-benar bagian dari para pelaku bukan Yosef dan lainnya, ucapnya lagi. Dikatakan, karena keteledoran, makanya saat operator masuk bisa didapatkan datanya. Itu adalah kemungkinan ketiga terlepas masih ada beberapa kemungkinan lainnya. Kita ketahui bahwa tim penyidik mengatakan bahwa belum ada alat bukti yang kuat. Makanya, tambahnya lagi, aku bilang untuk jejak BTS ini salah satu hal yang nihil hasilnya karena belum bisa menjadi salah satu alat bukti. Padahal ada 7 ahli yang sudah diterjunkan di kasus ini. Selain untuk membahas masalah DNA atau yang sifatnya otopsi, ujar Anjas. Juga tim ahli untuk membahas mengenai BTS tapi sepertinya ini tidak bisa menjadi petunjuk yang kuat. Suka nggak suka ada banyak keterbatasan. Untuk secara teknis sumber istimewa ini mengatakan ada beberapa hal untuk mendapatkan data-data tersebut, ungkapnya lagi. Memang benar bahwa tim penyidik sangatlah berhati-hati menangani kasus. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.